Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Aji Saputro, D400 1975. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas modul 6 dari praktikum instalasi residensial. Pengertian kabel UTP. Kabel UTP merupakan jenis kabel yang digunakan sebagai media penghubung antara komputer dengan peralatan jaringan seperti hub maupun switch. Kabel ini merupakan salah satu kabel favorit untuk membuat jaringan komputer. Kabel UTP termasuk kabel yang memiliki pelindung serta memiliki rangkaian yang saling berbilin antara satu dengan yang lainnya. Warna kabel tersebut adalah putih oranye, putih biru, putih hijau, putih coklat, dan coklat. Di sini terdapat gambar di mana jenis kabel UTP. Di sini ada UV resistant sheet sebagai pelindung luar, ada void shielding, cold cord, clear film, drain, dan full chopper twitch spire. Kabel ini yang dinamakan kabel UTP. Jenis sambungan kabel UTP yaitu sambungan tipe strike dan sambungan tipe crossover. Di sini saya menggunakan dua sambungan saja. Sebenarnya sambungan kabel itu masih ada beberapa lagi, tetapi yang saya sebutkan pada materi ini hanya dua sambungan, yaitu sambungan tipe strike dan sambungan tipe crossover. Untuk sambungan tipe strike, kabel strike ini merupakan jenis kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung lainnya. Fungsi kabel strike ini biasanya digunakan untuk pemasangan device yang berbeda. Kabel tipe strike ini paling banyak digunakan sampai saat ini, dan strike di sini dapat diartikan lurus. Lurus yang diartikan yaitu penyambungan itu lurus. Yaitu dapat dilihat pada gambar, ada pin 1 itu lurus pada pin 1, yaitu kabel berwarna putih oranye untuk pin 2 menuju pin 2 tanpa ada persilangan kabel, yaitu sambungannya lurus semua sampai pin 8. Lanjut, contoh penggunaan kabel strike. Kabel strike biasa digunakan untuk menghubungkan komputer dengan switch jaringan, menghubung komputer dengan hub jaringan, 3. menghubung komputer dengan router jaringan, 4. menghubungkan komputer dengan LAN, dan yang terakhir menghubungkan switch dengan router jaringan. Penghubungan kabel strike ini digunakan untuk kedua perangkat yang berbeda. Yang dimaksud berbeda yaitu komputer dengan switch jaringan, bukan komputer dengan komputer, yaitu komputer dengan switch jaringan, komputer dengan hub jaringan. Oke, lanjut. Untuk sambungan crossover, kabel cross ini adalah kabel yang memiliki susunan berbeda antara ujung 1 dengan ujung 2, dan fungsi dari kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama. Contoh penggunaan sambungan ini adalah menghubungkan dua buah komputer secara langsung, menghubungkan dua buah switch, menghubungkan dua buah hub, menghubungkan switch dengan hub, dan yang terakhir menghubungkan komputer dengan router. Jadi perbedaan sambungan crossover dengan sambungan strike yaitu pada sambungan cross
ini penyambungan menghubungkan dengan device yang sama, dan untuk sambungan strike itu untuk device yang berbeda. Dan di sini terdapat gambar dari sambungan crossover sendiri, yaitu ada PC dan hub. Pada pin 1 yaitu dihubungkan pada pin 3, berbeda dengan yang sambungan strike, yaitu pin 1 disambungkan dengan pin 1. Karena ini dihubungkan dengan dua device yang sama, jadi penyambungannya ada persilangan antara pin 1 dengan pin 3, pin 2 dengan pin 6, pin 3 dengan pin 1, pin 6 dengan pin 2. Dan di sini juga terdapat sambungan lurus, yaitu terdapat pada sambungan 4, 6, 7, dan 8. Oke, lanjut saja. Langkah-langkah penyambungan kabel. Untuk langkah-langkah penyambungan kabel ini sebaiknya ada alat dan bahan yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu antara tang krimping, kabel UTP, dan RJ45. Yang pertama, kupas bagian ujung kabel UTP kira-kira 2 cm. Ya, dan gambarnya di sini terlihat ini kabel UTP-nya, yang mana kita potong bagian luar ini dengan panjang kira-kira 2 cm untuk mengupas kabel yang ada di dalamnya. Yang berikutnya, buka pilihan kabel, luruskan dan urutkan kabel sesuai standar TIA atau EIA 368B, yang mana karena dengan membuka ini sebelumnya kabel ini terlilit dengan kabel yang lainnya. Dan untuk penyambungan kabel diurutkan sesuai standar, atau untuk penyambungan kabel strike bisa seperti yang contoh slide sebelumnya tadi, lurus atau sama. Kalau crossover dengan adanya persilangan. Lanjut, setelah urutannya sesuai standar, potong dan ratakan ujung kabel. Untuk meratakan ujung kabel pada kabel UTP ini bisa menggunakan pemotong pada tang krimping ataupun gunting. Karena jika kabel ini tidak rata, itu susah masuknya pada RJ45 atau ada kabel lain yang nantinya tidak tersambung. Lanjut, langkah selanjutnya, masukkan kabel yang sudah lurus dan sejajar tersebut ke dalam konektor RJ45 dan pastikan semua kabel posisinya sudah benar. Nah, di sini jika urutan kabel yang diinginkan sudah sesuai, sudah rata, lalu bisa dimasukkan pada konektor RJ45. Kemudian lakukan crimping menggunakan crimping tool. Tekan crimping tool dan pastikan semua pin kuningan pada konektor RJ45 sudah menggigit tiap-tiap kabel. Setelah selesai pada ujung yang satu, lakukan lagi pada ujung yang lainnya. Pada gambar ini dapat lihat pengkrimpingan pada kabel UTP. Di sini pengkrimpingan harus kuningan pada RJ45 harus tertekan ke dalam untuk menjepit kabel UTP-nya. Kemudian setelah selesai bisa dilakukan lagi pada ujung yang satunya. Lanjut pada langkah terakhir adalah mengecek kabel yang sudah kita buat tadi dengan menggunakan LAN tester. Caranya, masukkan masing-masing ujung kabel konektor RJ45 ke masing-masing port yang tersedia pada LAN tester.
Nyalakan dan pastikan semua lampu LED menyala sesuai dengan urutan kabel yang kita buat. Kita bisa mengecek bahwa sambungan kita itu sudah tersambung dengan benar atau belum dengan alat ini, yaitu lamp tester. Untuk mengecek sambungan itu benar atau tidaknya bisa dilihat dengan kedipan lampu antara ini dengan ini. Jika kedipan lampu itu sama, jika di sini satu, di sini juga satu. Jadi kalau ini satu dan ini satu, itu termasuk sambungan kabel kita sudah benar atau sudah sesuai dan bisa digunakan untuk perangkat yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata dan adanya tutur kata yang kurang berkenan atau tidak sesuai, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.